Seseorang bermaksiat 50 tahun, 70 tahun, taubat, hitungan menit diampuni oleh Allah SWT. Ya. Kita berbuat maksiat kepada Allah, jarang berzikir, jarang bersyukur, Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, Allah kasih pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis pada pagi ini saya bacakan terlebih dahulu hadis nomor 100. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Al-Hakam ibn Nafi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, akhbarana Sa'id ibn Musayyib atau Sa'id ibn Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu azza wa jalla rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahida famin dhalikal juz'i yataraham al khalq hatta tarfa al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengabarkan kepada kami bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menciptakan rahmat itu atau kasih sayang 100 bagian. Lalu yang 99 ditahan atau dipegang olehnya atau di sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepada kita. 99-nya masih disimpan di sisinya. Sedangkan satu bagian diturunkan di bumi. Lalu dari satu bagian itulah makhluk saling mencintai hingga kuda yang mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir mengenainya atau menginjaknya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang luasnya rahmat Allah. Dan rahmat luas sekali maknanya, masuk dalamnya kasih sayang, cinta, perhatian, ya, kepedulian, ini semua masuk dalam makna rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat. Dan semua itu Allah subhanahu wa ta'ala menahan 99 di sisinya. Allah akan berikan nanti di akhirat. Dan satu diturunkan di muka bumi ini. Dan satu itu mencakup semua bentuk kasih sayang. Dijelaskan dalam hadis ini sampai seekor kuda yang biasa anaknya jalan di bawah kuda, di bawah induknya, itu sengaja mengangkat kakinya agar anaknya tidak kena. Jadi sama juga masuk dalamnya adalah bagaimana seorang ibu pada saat memeluk anaknya yang menangis, menyusuinya pada saat perlu, mengurusnya pada saat memang perlu diurus, ini semua masuk dalam bagian rahmat. Atau apapun yang sifatnya mendorong kita mengasihani orang lain atau mencintai orang lain atau makhluk atau menyukai materi. Misalnya menyukai rumah, menyukai kendaraan, semua itu masuk dalam satu rahmat itu. Dan ini menggambarkan bagaimana luasnya rahmat Allah pada hari kiamat nanti. Kalau seluruh bentuk kasih sayang, cinta, kepedulian, perhatian, itu semuanya di muka bumi ini yang kadang-kadang membuat kita kagum dengan masalah itu cuma satu, bagaimana dengan 99-nya pada hari kiamat. Makanya luas sekali rahmatnya Allah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan setiap orang beriman yang lolos masuk ke dalam surga untuk memberikan syafaat siapapun yang mereka ingin. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, waktu Nabi mau masuk surga, beliau mengatakan umatku, umatku. Maka Allah SWT mengatakan, pergilah hai Muhammad ke neraka, cari siapapun di antara umatmu yang memiliki atau pernah mengucapkan la ilaha atau memiliki keimanan itu seperti koin dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, aku pun pergi ke neraka, mengeluarkan semua umatku yang dalam hatinya ada seperti koin dirham dari keimanan. Lalu kemudian aku kembali lagi, dan Allah masih mengatakan, kembalilah, keluarkan lagi dari umatmu siapapun yang memiliki iman setengah dirham. Maka Nabi SAW kembali lagi ke sana. Artinya setengah dirham ini teman-teman kecil sekali, koin dirham, ya. Bisa dikatakan amalnya tidak ada. Dia cuma modal keimanan saja kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku pun pergi ke neraka mengeluarkan mereka. Tidak tersisa siapapun dalam hatinya seperti itu. Malaikat pandu, ini orangnya, ini orangnya. Nabi SAW keluarkan semua. Setelah kembali ke surga, Allah masih berfirman lagi, wahai Muhammad, kembalilah lagi ke neraka.
keluarkan siapapun dari umatmu yang memiliki seperti biji sawi dari keimanan. Nah, kita tahu biji sawi itu seperti pasir, debu kecil. Maka Nabi SAW pun masuk ke dalam neraka mengeluarkan semuanya. Mengeluarkan semua orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan. Setelah selesai itu pun, kata Nabi SAW, Allah mengizinkan hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat, orang-orang beriman memberikan syafaat. Tentu orang beriman tergantung kadar pahala dia yang lebih dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai semua itu, saking luasnya rahmat Allah SWT, Allah mengatakan masih tertinggal syafaatku. Aku masih bisa memberikan syafaat. Lalu kata Nabi SAW, Allah menggenggam satu genggaman di neraka dan mengeluarkan banyak makhluk dengan genggaman tersebut. Ya. Sementara ada hadis lain teman-teman yang berbunyi, pada hari kiamat nanti seluruh langit, 7 lapis langit dan bumi itu di dalam genggamannya telapak tangannya Allah. Berarti kalau Allah mengambil satu genggaman dari neraka banyak sekali, ya, maka Allah pun mengeluarkan banyak sekali makhluk, kata Nabi SAW, yang belum pernah beribadah kepada Allah sama sekali. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah ini jangankan di akhirat nanti yang 99, di dunia saja sudah sangat luas. Seseorang bermaksiat 50 tahun, 70 tahun, taubat, hitungan menit diampuni oleh Allah SWT. Ya. Kita berbuat maksiat kepada Allah, jarang berzikir, jarang bersyukur, Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, Allah kasih pakaian, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa menggunakan air, bahkan ahli maksiat pun melakukan itu. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Mereka mengatakan atau memvonis Allah punya anak, Allah masih memberi mereka rezeki. Jadi rahmat Allah luas. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, inna rahmatullahi qad ghalabat ghadabuh. Rahmatnya Allah, cinta dan kasih sayangnya Allah telah mengalahkan emosinya atau kemurkahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin siapapun di antara kita tersesat, masuk neraka. Ya, Allah mau menyelamatkan kita, cuman kitanya yang tidak mau. Di dalam riwayat Bukhari yang lain dijelaskan bahwasanya sempat Nabi SAW melihat seorang ibu yang lagi mau menyusui anaknya atau lagi menyusui anaknya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kalau seandainya kita bakar api, lalu kita minta ibu tersebut lempar anaknya di api, kira-kira dia mau lempar gak? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Gak ada ibu mau lempar anaknya di api. Bahkan kebanyakan ibu kalau memang masih normal dalam fitrahnya atau di atas fitrahnya, dia mati lebih dulu baru anaknya gitu. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang dengan kita. Makanya amal sedikit saja Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan pahala yang besar. Bagaimana bisa kita menilai teman-teman 2 rakaat sholat duha bisa menyelamatkan 360 sendi? Kalau sendi kita, ada sendi seseorang rusak misalnya, butuh biaya 1 juta saja, maka dia butuh 360 juta untuk perbaiki sendinya. Tapi dibalas itu semua dengan 2 rakaat sholat duha, 2 menit, 1 menit kita sholat. Gitu kan? Sedikit saja kita dekatkan diri kepada Allah SWT, Allah tanamkan keimanan dalam hati. Sampai dalam hadis Bukhari dikatakan, Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, Allah berfirman hadis qudsi, ya, tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, tidak ada amal yang paling aku cintai dari apa yang hamba aku lakukan dari perbuatan wajib. Jadi teman-teman jangan main-main dan jangan lalai dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, ini maksimalkan semuanya, karena ini amal yang paling Allah cintai. Ada orang khusyuk dalam sholat malam tapi sholat wajibnya tidak, ini keliru, gitu kan? Tidak ada amal yang lebih aku cintai kata Allah dibandingkan apa yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan memegang, matanya dia gunakan melihat, telinganya dia gunakan mendengar, kakinya dia gunakan melangkah. Ya, dalam riwayatnya dikatakan kalau dia berdoa aku akan terima. Ada juga hadis yang lain, tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan 1 jengkal kecuali aku datang kepadanya dengan 1 depa, dia 1 depa, aku 1 hasta, dan seterusnya. Kalau dia berjalan, aku berlari. Artinya Allah SWT membalas kita dengan sedikit saja perbuatan, dengan luar biasa dibukanya pintu rahmat itu. Kandungan hadis ini, yang pertama, penjelasan adanya harapan dan kabar gembira
bagi kaum muslimin. Penjelasan adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin serta rasa senang yang diberikan kepada mereka, karena biasanya seseorang akan sangat senang jika dapat mengetahui sesuatu yang dijanjikan yang masih tersembunyi. Selain itu, jika dengan satu rahmat saja di dunia ia mendapatkan segala nikmat, baik nikmat Islam, Al-Quran, solat, kasih sayang dalam hatinya, dan nikmat-nikmat Allah lainnya, lantas bagaimana dengan 100 rahmat di akhirat kelak, atau 99-nya di akhirat kelak? Berarti memang banyak sekali peluang untuk selamat di akhirat. Makanya kata Nabi SAW tentang masalah orang selamat di akhirat nanti, wala yahliku illa halik. Tidak ada orang nanti masuk neraka di hari kiamat kecuali orang yang memang binasa dasarnya. Betul-betul orangnya itu udah bobrok sekali, layak tidak boleh keluar dari neraka karena kemunafikannya, karena kekafirannya. Kalau masih ada kebaikan dalam hatinya, Allah SWT masih bisa selamatkan walaupun dia melalui neraka dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan besar pada rahmat-rahmat Allah Ta'ala yang masih disimpan untuk hari kiamat kelak. Termasuk di poin ini teman-teman, luasnya rahmatnya Allah, ya, saking luasnya rahmat Allah dan Allah mau kita bergantung pada rahmat itu, kasih sayangnya Allah. Maka masuk dalam kategori dosa besar kalau orang justru sangka buruk sama Allah dan putus asa dari rahmat, menganggap Allah tidak akan ampuni, Allah tidak akan berikan rezeki. Ini semua dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa-dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Jadi tidak boleh sama sekali. Kita selalu optimis, Allah akan maafkan, Allah akan berikan, ya. Selalu tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita malah sangka buruk dengan Allah, kita akan diberikan sesuai dengan prasangka kita. Sebesar apapun dosa yang kita pernah lakukan, Allah masih bisa maafkan. Tentu akan berbeda derajatnya antara orang yang sibuk dari masa balik ibadah sampai dia meninggal dunia dengan orang yang penuh dengan maksiat kemudian bertaubat. Orang yang sibuk dengan amal saleh sudah 50 tahun puasa Senin Kamis misalnya, sudah 50 tahun sholat malam, dengan orang yang baru 2-3 tahun sholat malam. Betul dia taubat misalnya dari dosa-dosanya, tapi beda derajatnya nanti di surga. Tetapi rahmat Allah luas, orang ini pun yang baru taubat Allah kasih. Dan sangat luas, tidak bisa ketemu teman-teman amal soleh kita dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di surga. Nggak ada lagi masa tua, nggak ada masa anak-anak, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang, nggak ada penyakit. Kata Nabi SAW bahkan tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari kasturi. Tidak bisa ketemu dengan ibadah yang sedikit yang kita kerjakan. Belum tidak khusyuknya, belum riyaknya, belum perhitungan dalam sedekah, belum segala macam hal. Tapi kalau ini ya semuanya diliputi dengan rahmat Allah SWT, maka jadi mudah. Makanya hadis ini adalah berita gembira bagi orang-orang beriman karena rahmat Allah luas, ya. Sampai orang-orang yang seperti Fir'aun mengaku Tuhan, Allah masih berkata kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kalian berdua pergi ke Fir'aun dan coba ucapkan kalimat layyin. Orang Arab itu menggunakan istilah layyin teman-teman, kalau seperti roti lembut sekali atau kalau kain lembut sekali, ya, baru digunakan bahasa layyin. Atau mungkin ada kue yang cair, nah biasanya juga menggunakan bahasa itu. Allah SWT mengatakan kepada Musa dan Harun, padahal Fir'aun ini sudah bangka, ngaku Tuhan. Tidak ada dosa lebih besar daripada itu, nantang Allah SWT. Bahkan waktu Musa AS datang, dia masih mengatakan kepada Haman, tangan kanannya, coba bangunkan bagi aku istana yang tinggi, supaya aku bisa lihat Tuhannya Musa. Musa mengatakan Tuhannya di langit, saya mau lihat Tuhannya Musa. Dia suruh prajuritnya buat bangunan tinggi. Ternyata zaman dulu kan tidak ada lift, ya. Dia jalan naik tangga capek sendiri, nah, Fir'aunnya. Tapi Allah SWT masih berkata kepada Musa dan Harun, pergilah kau berdua kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina, ucapkan kepadanya kalimat yang layyin. Layyin itu tadi lembut sekali, santun, ingatkan, ya. Siapa tahu dia mau sadar atau dia menerima nasihat. Jadi Allah SWT rahmatnya luas sekali, tidak boleh putus asa.
Tentu teman-teman jangan juga kita mengatakan rahmat Allah luas berarti kalau gitu saya leluasa maksiat aja. Bukan itu yang dimaksud ya. Karena saya sudah bilang tadi perbedaannya beda. Beda sekali antara orang yang sibuk dengan ibadah selama 50 tahun dengan orang yang 30 tahun dosa lalu 3 tahun baru taubat. Ini juga bagus diterima taubatnya, tapi ini lebih banyak amalnya. Karena jeda-jeda waktu di mana si fulan tadi si B misalnya bermaksiat, ini penuh dengan amal soleh kan. Maka ini tentu lebih mulia di sisi Allah SWT. Tetapi rahmat Allah masuk kepada orang yang sudah berbuat dosa, kemudian dia mau bertobat. Itu Allah SWT akan berikan kesempatan dia untuk bertaubat. Yang ketiga, kandungan hadisnya adalah rahmat merupakan salah satu sifat agung Allah. Sifat ini ditetapkan dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma' Ummat. Ada ayat itu dalam surah Az-Zumar. Ya. Ayat 50-an, 53 tuh, seingat saya. Surah Az-Zumar surah nomor 39. Ini ayat yang paling luar biasa. Kita bisa bergantung pada rahmat Allah dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Di mata manusia ini sudah kriminal, tidak bisa lagi dibahas. Ya. Katakan pada mereka jangan putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya.